Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Pasti masih ada sukacita di anak sekolah minggu dimanapun berada. Yuk pada hari ini kita mau angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Allah tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Allah telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sebelum kita beribadah, kita mau berdoa. Semuanya adik-adik dimanapun berada, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyatukan hati, kita mau berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, hingga pada hari ini Tuhan kami masih boleh beribadah bersama-sama, sekalipun kami berada di rumah masing-masing. Bapa di surga, Bapa yang baik, biarlah Engkau yang memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati kesehatan mereka, bahkan Tuhan memberikan sukacita kepada setiap anak yang sedang beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, masih ada semangat, masih ada sukacita. Kita mau angkat pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang
adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita mau membuka Alkitab kita untuk ayat sepekan. Kita ambil dari kitab Roma 12 ayat 1. Yuk semua adik-adik yang ada di rumah, buka Alkitabnya. Kita akan baca sama-sama ayat sepekan kita dari kitab Roma 12. Kitab Roma 12 ayat 1. Yuk kita semua yang ada di rumah, kita buka dan kita baca sama-sama. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Masih ada sukacita? Adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang akan dibawakan oleh Kak Windy. Nah, buat adik-adik semuanya masih ada sukacita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau angkat satu pujian, 5 roti dan 2 ikan. Wah, lama sekali dapat ikannya. Sudah hampir 2 jam menunggu, tak dapat lagi ikannya. Wah, ada adik-adik rupanya. Halo adik-adik, apa kabar? Pada saat ini kakak lagi ceritanya tentang memancing. Tapi apa hubungannya dengan Alkitab ya? Memancing dengan Alkitab, cerita dari Alkitab. Tapi sebelum kita cerita, kita berdoa. Adik-adik ikuti kakak di rumah. Ceritanya nanti kakak akan ceritakan. Ayo kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak bersama-sama berdoa. Puji syukur ya Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan pada saat ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami agar apa yang kami dengar, terlebih kami anak-anak sekolah minggu, dapat memahami serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak ada cerita tentang seseorang yang memancing. Jadi ceritanya seperti ini. Ada seorang anak kecil, dia memancing sudah lama sekali. Dia memancing dan ternyata dia dapat 2 ekor ikan. Setelah dia mancing dia dapat 2 ekor ikan. Lalu lewatlah Tuhan Yesus.
ketika Tuhan Yesus lewat, dia membawa pancingnya serta ikan-ikannya, serta dia juga disuruh ibunya membeli roti. Dia pergi menjumpai Yesus. Adik-adik tahu mengapa anak tersebut menjumpai Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah guru yang sangat luar biasa. Dia bisa memberitakan kabar Injil kepada setiap orang. Dan tidak hanya itu adik-adik, dia juga menyembuhkan banyak orang. Orang tuli bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat. Bahkan yang lumpuh bisa berjalan dibuatnya. Dan ketika itulah banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Begitu juga orang yang anak-anak yang memancing ikan tersebut. Nah, tetapi kita buka dulu Alkitab, kita biar cerita. Buka dari Yohanes. Ayo buka kitab Alkitabnya dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayo. Kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-8. Tetapi ada secara khusus kita baca supaya tidak kepanjangan. Kita baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 saja. Ayo buka kitabnya Yohanes 6 ayat ke-8. Begini isinya. Kakak bacakan ya. Seseorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Ayat ke-9 kita baca. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, demikian firman Tuhan. Di dalam nats ini adik-adik, ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tadi kakak sudah ceritakan dia memancing ikan. Ketika dia memancing ikan, lewatlah Tuhan Yesus. Ketika itulah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan dia memberikan apa yang dimilikinya semua. Kenapa dia berikan 5 roti dan 2 ikan ya? Ketika waktu itu orang banyak berkumpul dan mereka tidak membawa makanan. Bayangkan adik-adik, ada 5.000 orang lebih yang datang. Itu hanya laki-laki, 5.000 orang saja. Dan itu lah yang digunakan Tuhan Yesus untuk memberi makan sebanyak itu. Jadi 5 roti dan 2 ikan. Jadi kok 5 tambah 2 berapa? 5 tambah 2 berarti sama dengan 7. Tetapi bagi Tuhan Yesus 5 tambah 2 lebih dari 5.000. Wah, kenapa demikian ya? Itulah karena Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa memberkati dan melakukan apapun yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang kita lihat dari cerita ini? Anak tersebut dia tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, orang percaya yang memberikan segalanya untuk Tuhan, tapi dia bisa bermanfaat bagi orang banyak. Inilah yang menjadi tema kita. Anak-anak pun bisa. Kenapa bisa? Bisa untuk apa? Bisa untuk menjadi terang. Tadi kita sudah nyanyi, aku anak terang. Kita terang dimanapun kita berada. Kita terang di rumah, kita terang di sekolah, kita terang di masyarakat. Dimanapun kita tinggal, kita menjadi terang. Sama seperti anak yang membawa ikan tadi. Ketika semua sudah bingung, mereka tidak bisa makan apa-apa, tetapi anak tadi bisa menjadi sarana Tuhan untuk menjadi sarana berkat bagi orang lain. Dia tidak merondokkan ikannya, dia tidak merondokkan rotinya, tapi ketika Yesus bertanya, "Hei, cari dulu apa yang ada yang bisa dibagi untuk manusia yang banyak ini untuk dimakan." Dia tidak merondokkan rotinya, dia tidak merondokkan ikannya, tapi dia memberikan kepada Tuhan. Tuhan, ini rotiku, Tuhan, ini ikanku. Ketika itu juga Tuhan berkati, sehingga 5 roti dan 2 ikan tadi menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, inilah yang harus kita pelajari, bahwa jangan jadi karena kalian anak-anak kecil, karena kita jadi anak atau masih badan kita kecil, kita tidak bisa bermanfaat bagi orang.
Malah buktikan dalam dirimu sekarang, kalau masih kecil, walaupun badan saya masih kecil, tapi saya bisa menjadi terang bagi sekitar saya. Apa yang bisa kita lakukan pada saat ini, pada saat anak-anak supaya jadi terang? Contohnya, kakak mau bagikan, kalau tadi si anak-anak tadi dia rotinya jadi makanan bagi orang, ikannya jadi makanan bagi orang. Kalau kalian bisa lakukan, kalian bisa berikan di rumah damai bagi adik-adik, kakak-kakak yang ada di rumah, bagi orang tua. Contohnya, kalau di rumah kakak dan adiknya bertengkar, apa yang kita lakukan? Kita mendamaikannya. Kalau mamanya lagi pulang kerja atau bapaknya pulang kerja, apa yang kita lakukan? Kita bersihkan rumah. Nah, demikian kita bisa menjadi anak terang. Jangan kalau datang orang tuanya, "Hei, baru ada hawulson. Orang molom loh inna." Jangan seperti itu ya. Jadi ketika mamanya datang pulang kerja, jangan buat stres. Itu bukan anak terang namanya. Itu namanya anak gelap. Tahu adik-adik apa artinya anak terang? Anak terang itu anak yang bisa menerangi di dalam kegelapan. Tapi anak gelap, ya anak yang membawa kegelapan. Artinya kalau anak terang itu, orang bisa melihat cahaya dalam dirinya. Orang bisa melihat kebenaran dalam dirinya. Jadi kalau ada yang salah, anak terang itulah yang menjadi pedoman bahwa itu tidak benar. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, jangan karena kita kecil, kita merasa kita tidak mampu menjadi berkat bagi orang. Sama seperti anak kecil tadi, dia memberikan ikan dan rotinya untuk Tuhan berkati. Jadi berikanlah dirimu untuk diberkati oleh Tuhan. Sama seperti ayat sepekan tadi yang kita baca, berikanlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup. Jadi hidup kita ini kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Kita bisa, adik-adik bisa sekalian untuk menjadi berkat. Nah, kakak ada cerita bagaimana sebenarnya anak-anak terang itu sangat dirindukan di dalam kehidupan banyak orang. Jadi ada namanya Stepi. Stepi ini dia ada kakaknya, ada juga adiknya. Ketika di rumah kakaknya mengganggu dia, tapi dia tetap sabar. Dia tetap tersenyum sama kakaknya. Ketika adiknya datang kepada dia, adiknya juga selalu mengganggu dia. Ketika dia membersihkan rumah, datang adiknya menjorokkan rumahnya. Nah, begitu juga mamanya yang sedang capek bekerja, dia datang mengkusut kerja. Begitu juga bapaknya ketika pulang kerja, dia selalu memberikan air minum kepada bapaknya. Tapi tahukah adik-adik, ketika Stepi dia diajak oleh neneknya ke kampung, rumah tersebut terasa hampa tanpa Stepi. Mereka semua kecarian, di mana Stepi? Wah, karena Stepi sedang diajak ke kampung. Mereka merasa kesepian, rumah berantakan. Begitulah kalau anak-anak terang. Mereka akan dirindukan oleh banyak orang ketika dimanapun dia berada. Nah, untuk itu adik-adik, ketika kamu di rumah, jadilah anak terang. Ketika di sekolah, bagaimana jadi anak terang? Kita bisa jadi anak terang ketika di sekolah. Contohnya ketika temannya mencontek saat ujian, kita tidak mencontek. Ketika temannya bermain-main saat jam pelajaran, kita tetap di kelas belajar. Itulah yang menjadi anak-anak terang. Untuk itu, mari bersama kita berdoa kepada Tuhan, jadikanlah saya Tuhan menjadi terang dalam kehidupan saya. Jadikanlah saya Tuhan menjadi terang di keluarga saya, supaya adik-adik benar-benar bisa menjadi anak terang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada kami saat ini, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, di mana diceritakan ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan untuk diberkati oleh Tuhan sehingga dapat dimakan untuk banyak orang. Bapa, biarlah kami seperti anak itu
yang memberikan hidup kami kepada Tuhan, agar kami bisa menjadi anak terang, bermanfaat bagi orang lain, sehingga kami benar-benar nyata mengikuti Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkatilah kami, kuatkanlah kami dalam dunia yang gelap ini, terutama pada saat ini Tuhan, dalam keadaan wabah. Jangan jadikan wabah ini menjadi alasan kami untuk tidak melakukan kebaikan dalam hidup kami. Tapi biarkanlah Bapa saat ini kami juga bisa menunjukkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa